Sebelum kisah ini terukir di bumi, jauh di atas hamparan awan putih, berdirilah sebuah negeri yang begitu elok dan bercahaya. Negeri itu bernama Kayangan, tempat para dewa dan bidadari hidup dalam kedamaian, keindahan, dan keabadian. Wahai Dewi Ratih, perintahkan semua nawangku untuk turun ke bumi. Baik Dewa Guru, akan disampaikan kepada para nawang sesuai perintahnya. Dan jangan lupa beritahu pada mereka kalau kembali sebelum senja. Ada apa Dewi Ratih memanggil kami? Ada yang perlu saya sampaikan kepada kalian. Iya Dewi Ratih, ada apa? Turunlah ke bumi dan kembalilah sebelum senja. Baik Dewi Ratih. Alkisah, di sebuah desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk dunia, hiduplah seorang janda bernama Mbok Rondo bersama putra sematawayangnya Joko Tarub. Mereka menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan, saling menguatkan dan menyayangi satu sama lain. Namun, di balik ketegaran Mbok Rondo, tubuhnya kerap digerogoti sakit yang datang silih berganti. Nak, kamu itu sudah dewasa. Sudah saatnya kamu cari istri. Ibu sudah tua dan sering sakit-sakitan. Ibu merasa ajal ibu sudah dekat. Ibu jangan bicara seperti itu. Aku belum ingin menikah. Lebih baik ibu itu memikirkan kesehatan ibu. Ibu hanya ingin melihat kamu bahagia dengan istri dan anak-anak nanti. Kalau aku menikah, siapa yang akan menjaga ibu? Kamu akan mengerti suatu saat nanti. Sudahlah Bu, lebih baik Joko pergi ke hutan cari kayu bakar untuk makan nanti. Ya sudah, hati-hati. Pulang sebelum senja ya. Baik Bu. Joko Tarub pun berangkat ke hutan mencari kayu bakar, yakin ibunya dalam keadaan baik-baik saja. Joko. Aduh, ibunya Joko kenapa itu? Aku harus panggil Joko nih. Karno, coba tenang dulu dong. Kamu lihat Joko enggak? Aku tadi lihat dia ke arah hutan. Ibunya jatuh di rumah. Tolong panggilin Joko ya. Oke. Tarno. Tarno pun memanggil Joko bahwa ibunya terjatuh di rumah.
Ada apa? Aku tadi diberi tahu sastro bahwa ibumu terjatuh di rumah. Benarkah itu? Ya, ibu. Nah, ibu. Namun, nasib berkata lain. Mbok Rondo telah meninggal dunia. Biar aku aja yang nyapu, ibu istirahat aja dulu. Makanlah dulu, pasti kamu udah capek. Makasih Bu. Di sisi lain, 4 bidadari turun dari kayangan, berjalan anggun menuju sebuah sungai jernih di tengah rimbunnya hutan. Wulan, sini Wulan. Lihatlah saudaraku, pemandangan di bumi ini indah sekali. Wah iya, airnya juga bersih banget loh. Bagaimana kalau kita mandi di sini? Ayo, ayo, ayo. Hari demi hari telah berlalu, namun kesedihan di hati Joko Tarub tak juga mereda. Lihat itu bukannya si Joko ya? Iya. Dia lagi kenapa itu? Mungkin dia dalam keadaan masih bersedih karena ya ibunya kan habis meninggal itu. Oh, ya udah ayo kita samperin yuk. Dok, kenapa kamu sendiri di sini? Aku hanya ingin sendiri di sini. Daripada kamu sedih terus, mending kita ikut kita. Mana? Kita berburu aja. Kita udah nyiapin nih. Udah legendaris. Baiklah, Udah, ayo. Stop. Ada apa? Kalian dengar suara itu gak? Oh iya, dengar. Oh, kayaknya suara itu dari dekat sungai itu. Ayo kita coba cek. Tunggu. Di sungai itu kan terkenal angker. Enggak. Tahu aku, ayo cek aja. Jangan. Kamu tahu gak nenek moyang kita itu bilangnya kalau sungai ini itu angker. Jadi nggak usah. Kalau kalian nggak mau, biar aku aja yang cek. Ya udahlah, kamu aja yang pergi sendiri berburu sana. Ya udah, Kita nggak ikut. udah, dah. Dibalik aja udah. Siapa wanita-wanita itu?
Hari sudah semakin petang. Ayo kita kembali ke kayangan. Hah? Kayangan? Apa mereka dari kayangan? Berarti ini selendang mereka. Kalau nggak salah itu Dahulu kala itu ada sebuah legenda yang dimana di kayangan itu ada putri yang turun ke bumi untuk mandi ke sungai dengan menggunakan selendangnya. Tapi kalau mereka nggak pakai selendang, itu mereka nggak bisa kembali ke kayangan. kalau begitu aku akan mengambil selendang dari salah satu mereka. Hari kian petang. Selendangku hilang. Loh, apakah lupa menaruhnya, saudariku? Tidak, aku yakin menaruhnya di sini. Maafkan kami, Wulan. Kami sudah berjanji pada ayahanda untuk pulang sebelum petang. Suatu hari nanti, kalau selendangmu sudah ketemu, maka cepatlah kembali ke kayangan. Ayahanda pasti menunggumu. Jangan tinggalkan aku, saudariku. 3 bidadari kembali ke kayangan dan meninggalkan Nawang Wulan sendirian. Ia panik karena selendangnya telah hilang. Ada yang ingin kami sampaikan, Dewi Ratu. Ada apa? Di mana Nawang Wulan? Selendang Nawang Wulan hilang di sungai waktu kami mandi. Namun aku sudah bilang kepada Nawang Wulan, kalau nanti selendangnya udah kembali, maka dia bakalan kembali ke kayangan. Siapa kamu? Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Selendangku hilang. Kasihan sekali kamu. Bagaimana kalau kamu ikut denganku? Baiklah. Di pos kampling desa, beberapa bapak-bapak tengah berkumpul dan berbincang. Oh iya, Pak Darto, Pak Slamet. Dengar-dengar kemarin di kampung kita ada maling ayam. Nah bener tuh Pak Karjo, saya dengar-dengar juga dari tetangga bilangnya pada begitu. Sudah mulai bahaya nih. Kampung kita sudah mulai banyak maling. Nah bener tuh. Nah, kita bertiga harus lebih kompak dan siaga lagi untuk menjaga kampung kita tetap aman. Tak lama kemudian, Joko Tarub melintas bersama Nawang Wulan dan menarik perhatian mereka. Lihat apa sih bapak-bapak? Loh, itu kan Joko Tarub sama gadis cantik sampingnya itu. Nah itu mungkin calon istrinya. Masa bukannya selama ini dia sendirian? Nah bener tuh, aku lihat setiap hari dia selalu di rumah saja. Hah? Udahlah, jangan ngomongin Joko. Kita lanjut ronda aja biar desa kita aman. Jok, sini Jok. Ada apa ya bapak-bapak? Siapa ini Joko? Cewek cantik di sampingmu. Wah asik Jok. Udah bapak, kalian udah berhenti. Kalian iri ya? Enggak dong. Aku kan ini cantik di rumah. Suasana di pos kampling mendadak ricuh. Di tengah kegaduhan, Pak Lurah bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini. Loh, ada apa ini bapak-bapak rame-rame? Itu loh Joko udah punya calon. Masa ada nih Joko dapat calonnya? Jangan gitu bapak-bapak, itu kan
udah membicarakan orang lain. Enggak kok Pak Lurah, kita kan cuma ceng-cengin dia. Kan dia Joko biasanya kan sendirian, nggak punya pasangan. Tetap aja nggak boleh bapak-bapak, itu kan perbuatan yang salah. Besok mending kita pergi aja. Setelah suasana mereda, Pak Lurah, Joko Tarub, dan Nawang Wulan pun pergi meninggalkan keramaian di pos kamling. Wulan, sebenarnya aku Bagaimana keadaan Nawang Wulan di bumi? Sudah, jangan khawatir saudariku. Nawang Wulan pasti bisa kok jaga diri di sana. Tapi kita pasti akan merindukannya. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Usai Joko Tarub menyampaikan perasaannya, keduanya sepakat menjalin hubungan sebagai pasangan. Dari hubungan tersebut, lahirlah seorang anak yang bernama Nawangsih. cepatlah besar, wahai putriku, agar kita bisa bermain bersama-sama dan pergi ke tempat yang kamu inginkan. Saat Joko Tarub tengah menidurkan anaknya, Nawang Wulan menitipkan masakan kepada Joko yang sedang ia olah untuk ia jaga sementara waktu. Bukan tanpa alasan, sebab dengan kesaktiannya, Nawang Wulan mampu mengubah beberapa butir beras menjadi satu bakul nasi penuh. Kayaknya ini deh. Apa belum ya? Loh, kok cuma 3 butir? Gimana mau kenyangnya kalau cuma 3 butir? Ya, coba mas. Di panci cuma 3 butir. Loh, kamu buka pancinya. Kan aku sudah bilang jangan dibuka pancinya. Kan aku cuma ngecek. Udah matang atau belum ya? Gitu lah. Kan aku tadi cuma bilang jaga apinya, jangan buka pancinya. Saat ia sedang mencari alat untuk memasak, Nawang Wulan melihat selendangnya yang disembunyikan oleh Joko Tarub.
Ya, ada Pak. Apa ini Mas? Jadi selama ini kamu yang mencuri selendangku? Tidak, itu bukan aku yang mencurinya. Jujur aja Mas. Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Tidak, kebohongan tetaplah kebohongan. Tidak bisa dimaafkan. Aku akan kembali ke kayangan. Jangan pergi, Wulan. Wulan. Jangan pergi, Wulan. Selendang itu menjadi jalan pulang bagi Nawang Wulan menuju kayangan. Joko Tarub ditinggalkan dalam penyesalan sebab kehilangan yang ia rasakan tak dapat mengembalikan cinta yang telah pergi. Kok tek temenan ta simulasi sih. Ya ora ono arepane bareng ta. Aku bingung lho. Anjir kok. Bro tak share. Ciralu. Aduh, sudah kau kenapa itu? Korban Joko ini. Go action. Hop. Bajal ulang. Ngomong. Keremok kretek ya. Yang ini sudah. Ayo, bajal. Ayo. Kenapa kamu? Kamu lihat Joko enggak? Tadi lihat dia. Angin. Cici, Loro. Halo. Ada apa? Tenang dulu. Kamu lihat Joko enggak? Kamu sih tadi lihat. Ini. Coba ada apa? Tenang dulu. Kamu lihat Joko enggak? Tadi lihat dia ke sana. Jegereng nih. Empat Nawang anomali aja. Ja, Frida. Lele. Ini apa? Bayi nih tuh. Sekali. Tuh. Apa ini Mas? Tahu lah. Tuh. Apa ini Mas? Jadi selama ini kamu yang mencuri selendang. Lihat apa jadi itu?
Ngapa anjir? Jangan pergi kantor kapal.